Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Every Nation Makassar dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudari-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online service kami. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Hanya Dia yang layak untuk kita muliakan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Allah kita. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Biar pujian kami, biar sembah kami menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi korban yang berbau harum di tahta-Mu. Oh, the glory of your presence. We your temple give you reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as
Tidak ada yang sama seperti Engkau. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang agung. Engkau Allah yang perkasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak untuk terima segala pujian, hormat syukur kami.
bless, we bless your name. We bless your name forever and ever. Oh, we bless your name. God, He three persons. We bless your name. We bless your name forever and ever, forever and ever. Oh, God, He three persons. We bless tidak ada yang lain di sorga dan di bumi yang patut menerima pujian, yang patut menerima sembah kami selain daripada Engkau, Allah kami, Tuhan kami, Raja kami. Kami sembah, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau selama-lamanya. Biar setiap hati sujud menyembah Engkau. Biar setiap nafas memuliakan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak. God in three persons, blessed Trinity. Kemuliaan, kehormatan kami berikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan ucapan syukur kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Amin, betul sekali. Allah kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Dan kita menyembah Allah yang kudus. Kudus yang tidak ada yang sama seperti Dia. Tidak ada yang lebih tinggi dari Dia. Dialah pencipta segala sesuatu yang menjadikan bumi dan segala isinya. Dan tidak ada satu yang mampu bersaing dengan Dia. Tidak ada satu kekuatan apapun yang melebihi kekuatannya. Dia yang maha kuasa, dan karena itu segala pujian, segala penyembahan, hormat, kemuliaan yang pantas hanyalah bagi Dia. Dan kita sama-sama sudah memberikan segala pujian bagi Tuhan dengan nyanyian kita, dengan suara kita. Dan saat ini kita mau belajar dari Dia, dari firman-Nya, tentang rancangannya yang luar biasa untuk kita. Kita bersyukur, kita begitu memuja Dia karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita.
Seperti yang sudah sama-sama kita pelajari dalam beberapa minggu terakhir ini tentang gereja, tentang kita sebagai gereja, bagaimana begitu luar biasanya rancangan Allah bagi kita dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita sebagai gerejanya dan bagaimana Dia menghendaki kita hidup sebagai gerejanya. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Efesus. Kita sudah sampai kepada Efesus pasal yang ke-6. Hari ini kita akan belajar dari ayat 10 sampai 20 dan ini adalah seri yang terakhir dari kitab Efesus mengenai gereja kita yang kita belajar bersama-sama. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Boleh Bapak Ibu melihat dalam Alkitab Saudara, bisa juga melalui layar kaca Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di sorga, terima kasih untuk rancangan-Mu yang begitu hebat untuk kami, umat-Mu. Bahwa sebelum dunia dijadikan, kami telah ada dalam pikiran Engkau. Engkau telah memilih kami. Engkau telah menentukan kami supaya kami kudus dan tidak bercacat di hadapan-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Kami gereja-Mu ini menjadi mempelai Kristus. Dan kami bersyukur bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah menyelesaikan pekerjaan yang besar untuk menyelamatkan kami dari dosa kami, memindahkan kami dari kerajaan kegelapan, dari penguasa yang jahat di dunia ini, memindahkan kami kepada kerajaan anak-Mu yang kekasih, kerajaan terang. Dan saat ini kami mau terus belajar tentang rancangan-Mu bagi kami, identitas yang sudah Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh hidup sesuai dengan identitas kami itu, Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, biar kami memahami kehendak Engkau di dalam hidup kami, dan supaya kehendak Engkau terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, sama-sama kita sudah belajar dalam beberapa minggu terakhir dari kitab Efesus mengenai gereja, kita sebagai gereja yang adalah umat Allah. Dan kita sudah melihat hal yang begitu jelas bahwa apa kehidupan kita yang dulu dan bagaimana Tuhan telah mengeluarkan kita dari kehidupan kita yang lama dan membawa kita masuk ke dalam satu kehidupan yang baru. Dia telah mengubahkan identitas kita dari identitas kita yang lama kepada identitas kita yang baru. Dan itulah gereja
kita sebagai umat Allah, kita punya identitas yang baru. Bahwa kita adalah tubuh Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah sekarang, kita adalah umat Allah, kita adalah keluarga Allah, kita adalah mempelai Kristus, kita adalah satu umatnya yang baru, satu manusia yang baru. Dan kalau kita lihat di kitab Kolose 1 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi kita bisa melihat bahwa kita, gereja, adalah orang-orang yang telah Allah pindahkan dari kerajaan kegelapan, kerajaannya si jahat, kerajaannya iblis, kepada kerajaan Kristus. Nah, kalau kita sudah dipindahkan, itu adalah cerita kita, itu adalah sejarah kita, bahwa Allah telah memindahkan kita dari kerajaan kegelapan dan pindah ke dalam kerajaan terang. Maka kita tahu pasti penguasa kerajaan kegelapan itu tidak senang dengan hal itu. Ya, di kitab Efesus kita bisa melihat juga hal yang sama yang Rasul Paulus katakan tentang cerita ini. Sejarah kita, bagaimana sejarah gereja ini, Allah, apa yang telah Allah lakukan kepada gereja. Di Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu, ya dulu, sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi kita bisa ingat kembali sejarah kita. Kita dulu ini. Tetapi sekarang, ya, kita melihat tadi, kita dulu mati. Tetapi sekarang kita hidup. Kita dulu ada di bawah kuasa iblis, tapi sekarang kita adalah warga kerajaan sorga. Kita dulu adalah objek dari murka Allah, tapi sekarang kita adalah kekasih-kekasih Allah. Dulu kita jauh dari Allah, sekarang kita dekat, kita adalah keluarganya, kita adalah mempelai Kristus. Dulu kita adalah orang asing, alien, ya, tetapi kita sekarang adalah kawan sewarga, kita adalah keluarga Allah. Kita dulu adalah manusia lama, sekarang kita adalah manusia baru. Kita dulu gelap, kita sekarang terang. Ini apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita telah diubahkan. Nah, ayat yang kita baca barusan, Efesus pasal 6 ayat 10 mengatakan akhirnya ya akhirnya sudah berakhir seri kita pada hari ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita lihat Rasul Paulus mengatakan masih ada musuh kita. Kita yang hidup dulu di dalam kuasa iblis, di dalam kegelapan, di dalam kerajaan kegelapan ini, kita yang menaati penguasa kerajaan angkasa dulu, ya. Tetapi sekarang kita sudah dibebaskan dari semuanya itu. Nah, penguasa kerajaan angkasa ini tidak habis. Ya, dia bukan berarti dia sudah sama sekali tidak aktif. Tetapi dia masih terus berupaya untuk menarik kita kembali. Dia berusaha untuk melawan kita. Dia tetap berusaha untuk menghancurkan kita.
Makanya kita baca tadi Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita, ada peperangan kita. Bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang, ya, manusia-manusia, tetapi melawan si jahat, iblis dan antek-anteknya. Ya, kalau kita baca melawan pemerintah itu bukan berarti pemerintah Republik Indonesia, ya, jangan salah paham, ya. Apa yang dimaksud ini, Rasul Paulus hanya menggambarkan betapa sengitnya sebenarnya peperangan ini. Ya, dia menggambarkan roh-roh jahat itu, iblis dan pengikut-pengikutnya, antek-anteknya itu dia gambarkan seperti pemerintah-pemerintah, ya, pemerintah dunia, dalam artian bukan pemerintah politik, ya, tapi seperti di Efesus 2 tadi katakan, dulu kita diperintah oleh iblis ini, ya, kita dikuasai oleh iblis, ya, melawan penguasa-penguasa, ya, penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Ini gambaran dari Rasul Paulus tentang si jahat, tentang iblis dan kawanannya. Ini memperlihatkan kepada kita betapa seriusnya ini sebenarnya. Lawan kita ini bukan main-main. Dia tidak kelihatan. Ini peperangan di dalam rohani, dunia rohani. Tidak kelihatan namun sangat berbahaya. Justru yang tidak kelihatan itulah yang sangat berbahaya. Karena itu kita mesti menyadari siapa kita, identitas kita. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, sebagai gereja. Gereja bukanlah sebuah kapal pesiar di mana orang-orang berlibur rohani. Gereja adalah sebuah kapal perang di mana prajurit-prajurit Kristus berperang melawan iblis dan antek-anteknya. Jadi jangan salah paham. Ini justru menjadi tipu daya iblis, membuat kita tidak sadar bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus, kita adalah laskar Kristus yang berperang melawan iblis. Dia membuat kita tertidur oleh segala macam kesenangan dunia ini, yang membuat kita berpikir bahkan gereja itu seperti kapal pesiar, ya, kita datang ke gereja hanya untuk mencari kesenangan. Kita pilih-pilih gereja, ada begitu banyak gereja lokal, ada begitu banyak pertemuan gereja, ya, kegiatan-kegiatan gereja, pertemuan ibadah, dan kita dinina-bobokan biasanya oleh iblis. Dia tipu kita, membuat kita berpikir, oke, cari gereja yang nyaman. Karena dia berusaha membuat kita berpikir bahwa gereja itu adalah sebuah tempat liburan rohani. Di mana tempat kita? Di gereja. Gereja mana yang saya harus ikuti? Gereja mana yang saya harus datangi? Kebaktian hari Minggu di mana saya harus pergi? Dia memberikan kriteria, iblis menipu kita dan memberikan kriteria bahwa kita cari gereja yang nyaman. Karena gereja adalah tempat yang nyaman. Sudah susah kita hidup hari-hari dalam pekerjaan kita, begitu banyak tantangan. Sekarang hari Minggu masa kita mesti susah-susah lagi? Cari dong yang nyaman. Begitu bisikan si iblis, menina-mobokan kita, membuat kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya adalah laskar Kristus. Dia pikir kita adalah orang-orang yang sehat rohani, katakanlah, ya, orang-orang yang sejahtera, yang gemuk. Mohon maaf, ya, orang yang sejahtera yang hanya butuh liburan di dalam gereja. Nah, itu salah, ya. Kita adalah prajurit Kristus. Walaupun kita secara fisik gemuk, tapi kita di dalam roh kita adalah orang yang berotot. Harusnya kita kuat secara rohani karena kita adalah laskar Kristus dan kita harus berperang melawan antek-anteknya. Di ayat 11 kita lihat, karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis punya senjata utama adalah tipu muslihat. Karena kita sebenarnya sudah belajar bersama-sama betapa luar biasanya apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Kita punya identitas itu, wow, kita adalah tubuh Kristus. Bayangkan, Kristus adalah kepala kita. Dia yang berkuasa atas kita, Dia yang memerintah kita. Kita sangat dikasihi oleh Allah. Kita adalah keluarganya Allah, tempat kediamannya Allah. Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Kita dijadikan mempelai Kristus. Kasih Allah untuk kita, gerejanya itu begitu hebat. Dan Dia melindungi kita, Dia tinggal dengan kita. Dan sebenarnya tidak ada yang bisa merusak kita, tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Tetapi iblis menipu.
Itu strateginya dia. Itu adalah alatnya nomor 1. Tipu muslihatnya. Bagaimana dia menipu? Dia memfitnah Allah. Mengatakan Allah tidak mengasihi kita, Allah tidak setia. Ketika kita mengalami hal-hal yang buruk mungkin ya, kita mengalami perjuangan di dalam hidup kita, mungkin ada masalah keuangan barangkali, ada masalah hubungan kita di dalam keluarga atau dalam pekerjaan kita, masalah dalam kesehatan kita barangkali, ya harapan-harapan kita yang tidak tercapai, dan iblis memfitnah Allah. Lihat itu Allah tidak baik kan? Dia tidak menyertai kamu kan? Mana dia? Mana dia? Itu punya problem semuanya. Jadi mendiskreditkan Allah. Mana janji-janjinya itu? Semua bohong itu. Itu iblis menipu Tuhan. Mengatakan bahwa Tuhan itu tidak setia. Tuhan itu tidak mengasihi. Tuhan itu tidak adil. Kamu sudah berusaha keras tapi lihat hasilnya. Dia menipu kita dengan membangkitkan keinginan daging, keinginan mata kita dan keangkuhan hidup kita. Segala macam hal-hal ditawarkan kepada kita yang mempromosikan, yang merangsang keinginan daging kita, keinginan mata kita. Oh, ada begitu banyak hal indah di luar sana yang ditawarkan oleh iblis, yang membuat kita lupa siapa kita sebenarnya. Dia menawarkan keangkuhan hidup, jabatan, posisi, yang membuat kita lupa bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita sudah ada di sorga bersama-sama dengan Kristus. Dan dengan semua kesulitan-kesulitan hidup, itu juga dia lakukan untuk menipu kita. Dia membangun sistem dunia yang menentang Allah, yang membuat kita tidak berlaku sebagai tubuh Kristus. Allah yang sudah menyatukan kita sebagai satu tubuh Kristus, iblis datang untuk menipu dan membuat kita tercerai-berai. Dia membangkitkan fitnah di antara kita satu sama lain. Dia menuduh saudara kita, lihat saudaramu tidak mengasihimu, lihat dia punya niat yang jahat terhadap kamu, lihat dia tidak peduli dengan kamu, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Semuanya itu adalah tipuan dari si jahat yang berusaha untuk menentang apa yang sudah Tuhan rancang bagi kita sebagai gereja. Dan bahkan dia menyamar sebagai malaikat terang. Dan dia mungkin menggunakan Alkitab bahkan, tapi memutarbalikan itu untuk menyesatkan kita, membuat kita percaya pada kebohongan. Itu strateginya iblis, tipu muslihat. Nah, bagaimana kita melawan? Rasul Paulus mengatakan tadi, ya, kita bisa lihat kita sebagai tentara Allah, sebagai laskar Kristus. Ini Rasul Paulus katakan kita mesti berdiri dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita mesti mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan kemudian kita berperang, bertempur. Itu. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama, bagaimana kita berdiri dalam kekuatan kuasa Tuhan ya. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi, saudara, iblis memang pintar dengan segala tipu dayanya. Dan kita mesti serius memang melawan iblis ini. Kita tidak boleh anggap remeh ini. Kita tidak boleh santai dan mengatakan, semuanya sudah selesai, Tuhan sudah menang, dan iblis tidak perlu kita pikirkan, tidak perlu kita tanggapi serius. Tidak demikian. Memang kita mesti serius bahwa dia pintar ini si ular tua ini. Dia licik, dia punya segala macam tipu daya. Kita masih anak kemarin sore misalnya. Tetapi sekalipun dia ini iblis, lawan kita ini sesuatu yang sangat serius, namun bukan berarti kita pesimis. Bukan berarti kita mengatakan, waduh, siapa saya ini? Bagaimana saya bisa lawan si penipu yang sudah pengalaman ribuan tahun ini? Saudara,
Tuhan ketika mengatakan bahwa kita sebagai laskar Kristus, kita adalah prajuritnya, Dia tidak meninggalkan kita sendiri dan berperang melawan iblis. Di sini perintah yang dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, sebenarnya ini adalah perintah yang pasif. Hendaklah kamu dikuatkan, begitu harusnya. Ya. Hendaklah kamu kuat, maksudnya hendaklah kamu dikuatkan di dalam Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan kehendaki kita hidup sebagai laskar Kristus adalah bukan kumpulkan kekuatanmu dan lawan iblis, bukan. Tetapi dikuatkan di dalam Tuhan. Artinya kita disuruh Tuhan untuk mencari kekuatan Tuhan, untuk mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan mau kita mencari sumber kekuatan kita, terkonek dengan sumber kekuatan kita. Dan sumber kekuatan kita adalah kekuatan Tuhan, bukan kita. Dan mari kita lihat kekuatan Tuhan itu adalah bahwa Kristus telah mengalahkan iblis melalui kematian dan kebangkitannya, kan? Ini kuasa ini, kekuatan Tuhan adalah kekuatan kebangkitan. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Bayangkan itu, tidak ada kekuatan yang bisa membangkitkan orang mati. Ini adalah yang maha kuasa, ini adalah kuasa penciptaan. Apa yang tidak ada menjadi ada, hidup yang tidak ada dibuat jadi ada. Ini namanya maha kuasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Allah ini. Jadi kekuatan iblis memang dia kuat, memang dia pintar, dia licik, sangat licik dengan segala macam tipu daya yang begitu banyak, tapi dia tidak lebih kuat dari Tuhan. Kita ingat kembali Efesus 1 pasal ayat 19 sampai 21, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi tersedia kuasanya yang hebat itu tersedia bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kekuatan Allah itu sangat besar dan tidak bisa ditandingi oleh iblis. Nah, Tuhan mau kita dikuatkan di dalam kuasa itu. Jadi sebagai prajurit Kristus, sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki bukanlah kita mengumpulkan atau menguatkan diri kita, tetapi menguatkan diri kita di dalam kekuatannya, kekuatan Allah, kekuatan Kristus, kekuatan kebangkitan. Nah, bagaimana kita melakukannya itu? Apa yang Tuhan sudah sediakan itu? Bagaimana kita ada di dalam kekuatan itu? Adalah kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita pakai apa yang sudah Tuhan, semua persenjataan Tuhan, semua kekuatan Tuhan itu sudah komplit. Kita tinggal lawan iblis dengan segala kekuatan senjata Tuhan dan pasti iblis akan kalah. Kita pasti menang karena kekuatan Tuhan jauh lebih besar. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah tersedia bagi kita. Perlengkapan senjata ini dari Allah. Lagi-lagi perhatikan baik-baik. Perlengkapan senjata Allah. Bukan perlengkapan senjata yang kita buat sendiri. Kita tinggal ambil itu, pakai itu. Ayat 14 kita lanjut. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Nah, inilah senjata-senjata Allah itu ya, perlengkapan senjata Allah itu. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan.
Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita ingat kembali lagi, semuanya ini kita disuruh kenakan. Kita masih ingat beberapa minggu terakhir kita berbicara tentang mengenakan. Rasul Paulus mengatakan, karena kamu sudah manusia baru, kamu punya identitas yang baru, kenakanlah sifat-sifat yang baru itu. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah itu. Kamu adalah prajurit Kristus, sebagaimana identitasmu sebagai laskar Kristus, pakailah perlengkapan senjata Allah itu. Hiduplah sesuai dengan identitasmu itu. Nah, kita lihat perlengkapan senjata Allah yang disebutkan tadi. Ada kebenaran, truth di sini ya. Lawannya adalah kebohongan. Saudara, senjata utama iblis tadi adalah tipu muslihat, kebohongan. Bagaimana kita bisa lawan itu? Dengan kebenaran yang dari Allah. Jangan pakai kebenaran kita. Kita tidak disuruh untuk berpikir sendiri, untuk cari apa yang benar. Sudah ada kebenaran dari Allah. Sudah ada firman-Nya. Tuhan yang tahu semuanya apa yang benar. Semua yang Dia sudah katakan, kita sudah belajar beberapa minggu terakhir ini tentang gereja. Itu adalah kebenaran Allah tentang gereja. Bahwa gereja, siapa gereja itu? Gereja adalah tubuh Kristus. Kita ini adalah tubuh Kristus. Itu adalah kebenaran. Dan dengan semua kebenaran itu kita lawan iblis. Karena dia selalu menipu. Dia membuat konsep kita tentang gereja salah. Ya, sehingga kita berpikir gereja itu sebuah tempat, sebuah kegiatan. Padahal gereja itu adalah umat Allah, kita, kehidupan kita bersama-sama. Kita sebagai tubuh Kristus, sebagai keluarga Allah. Jadi pakai kebenarannya Tuhan. Cari kebenarannya Tuhan. Itu saya dalam Alkitab. Dan gereja dikatakan adalah pilar dan dasar kebenaran, penopang kebenaran. Jadi kita bersama-sama sebagai gereja, kita mengerti kebenaran dari Allah. Jangan pakai kebenaran sendiri. Kita akan jadi mangsa iblis ketika kita berusaha dengan kebenaran, dengan apa yang kita pikirkan benar sendiri. Tapi mari kita berjalan bersama-sama sebagai gereja. Kalau kita punya pemikiran sendiri dan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain berpikir yang lain, jangan kita bersikeras bahwa kita punya pemikiran yang benar, karena itu yang akan menjadi mangsa tipu daya si jahat. Kita mesti pakai kebenaran dari Allah, dan kebenaran Allah itu ada di dalam gereja kita bersama-sama. Dan kemudian keadilan atau righteousness. Kadang-kadang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab kita adalah kebenaran. Tapi yang dimaksud di sini adalah righteousness. Tuhan sudah menyediakan kebenaran, jubah kebenaran yang dihasilkan oleh Kristus dengan kehidupan yang benar 100%, menaati Allah, melakukan semua kehendak Allah, mengasihi Allah dengan segenap hatinya, dengan mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Itu kebenaran yang sempurna, itu sudah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, sudah tersedia. Dan jangan pakai kebenaran diri kita sendiri. Ketika kita mau lawan iblis, iblis akan menipu kita, iblis akan menuduh kita. Lihat itu kalau orang berdosa kan. Nah, jangan pakai kebenaran kita untuk melawan iblis. Siapa bilang saya orang berdosa? Lihat saya orang baik. Jangan tuduh saya macam-macam, bos. Nah, ini lihat strateginya iblis. Dia bisa menipu kita. Mungkin ada bisikan-bisikan yang kita dengar, orang bilang, orang mengkritisi kita mungkin. Dan iblis memakai itu, menipu kita di situ, membangkitkan kesombongan kita, dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan memakai kebenaran kita. Kita akan, siapa bilang saya malas menginjil? Kau tidak lihat? Tiap hari saya pergi menginjil. Mungkin ketika kita dikritik seperti itu ya. Siapa bilang saya hidup di dalam dosa? Kau tidak tahu saya tiap hari
baca firman Tuhan, setiap hari berdoa. Siapa bilang saya bla bla bla? Hati-hati. Bukan kebenaran kita, tapi pakai kebenarannya Allah. Kau iblis tipu saya, kau bilang saya orang berdosa, memang betul saya orang berdosa. Kau bilang saya memang malas, saya memang orang malas. Tapi faktanya kebenaran Kristus sudah tersedia untuk saya. Kristuslah yang membenarkan saya. Saya memang orang berdosa. Kau tidak tahu saya betapa berdosanya saya. Saya orang yang sangat berdosa. Tapi kebenaran Kristus cuma-cuma diberikan kepada saya, menutupi semua dosa-dosa saya. Dan tentu saja ketika kita memegang kebenaran Allah ini, mengenakan kebenaran Allah ini, kita akan hidup juga sesuai dengan identitas itu. Saya dibenarkan oleh Kristus, dan karena identitas Kristus diberikan kepada saya akan bertindak benar. Iblis di sisi lain akan menipu, ya sudahlah, kau sudah dibenarkan oleh Kristus kan, bukan kebenaranmu sendiri. Lakukan saja itu dosa, tipulah orang, liciklah, curanglah. Nggak apa-apa Ji. Mungkin iblis bisa menipu kita seperti itu. Tapi kita ingat kembali lagi, saya punya kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kebenaran Kristus. Dan kebenaran Kristus yang hebat, yang sempurna itu kita hidupi di itu. Kita tidak ingin berkontradiksi melawan kebenaran Kristus yang sudah diberikan kepada kita. Kita sudah diberikan baju yang bersih, kenapa kita mesti mandi-mandi di got kalau kita sudah punya pakaian yang bersih kan? Itu kita pakai senjata Allah, yaitu kebenaran Allah. Kemudian Injil damai sejahtera. Sekali lagi, banyak tipu daya dari si iblis yang membuat kita menyimpang dari Injil. Dia membuat kita merasa Tuhan marah kepada kita. Tuhan tidak berkenan kepada kita karena kelemahan-kelemahan kita. Dia membisikkan kepada kita semuanya kekurangan-kekurangan kita. Tapi ingat, ambil apa yang sudah Tuhan sediakan, perlengkapan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Injil damai sejahtera. Bersiaplah dengan itu. Siapkan diri kita dengan Injil damai sejahtera, bahwa Allah telah mendamaikan saya dengan dirinya. Memang dulu saya musuh Allah, memang dulu saya orang asing, saya alien bagi Tuhan. Tetapi sekarang saya ini sudah didamaikan, sudah menjadi dekat. Injil telah mendekatkan saya dengan Tuhan. Injil telah mendamaikan saya dengan Tuhan. Dan kita siap sedia dengan itu. Kita pakai Injil itu, terima Injil itu. Setiap hari kita sadari, oh terima kasih Tuhan untuk kabar baik Injil yang sudah Engkau berikan kepada saya, bahwa saya sudah didamaikan dengan Engkau, dosa saya sudah diampuni, tidak ada lagi. Saudara, siapkan. Dan kemudian iman, perisai iman. Iman. Iblis punya panah api untuk mendiskreditkan Tuhan selalu. Bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak setia. Iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita sudah percaya kepada Dia, mari kita tetap kenakan iman itu, percaya kepada Tuhan. Fakta sudah jelas bahwa Kristus sudah mati untuk dosa-dosa saya. Kristus rela berkorban sewaktu saya masih berdosa. Tidak mungkin diragukan lagi kesetiaannya. Allah Bapa kalau Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi yang lain yang Dia tidak akan karuniakan pada saya. Jadi iblis hanyalah dengan segala tipu dayamu. Kau bilang Tuhan tidak baik, Tuhan tidak memberikan apa yang saya butuhkan. Faktanya, buktinya, Dia sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kristus sudah memberikan nyawanya sewaktu saya masih berdosa. Apalagi yang kurang, apalagi yang Dia tidak akan berikan kepada saya. Kita pakai perisai iman itu untuk melawan panah api si jahat. Ya, sewaktu kita dalam kesulitan hidup ini, kita percaya Tuhan kita itu setia. Kita mungkin tidak tahu apa maksud Tuhan dengan semua yang kita hadapi. Kita mungkin tidak tahu kenapa terjadi seperti ini.
ya, kenapa kita kehilangan pekerjaan mungkin, kenapa kita mengalami corona mungkin, ya, kenapa virus itu kena di dalam hidup saya. Mungkin kita tidak tahu kenapa, tapi kita tahu siapa Tuhan, kita tahu sifat Tuhan kita tahu Allah kita itu Allah yang kaya dengan kemurahan, Allah yang setia, yang mengasihi saya. Kita tahu itu dan cukup kita bisa percaya, kita bisa memadamkan panah api si jahat dengan iman. Iman, kepercayaan kita kepada Tuhan adalah percaya kepada karakter Tuhan, percaya pada janji-janjinya. Kita jangan berpresumpsi percaya pada apa yang Tuhan tidak janjikan, tapi percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Dan percaya pada karakter Tuhan, bukan pada detail-detail apa sih sebenarnya maksud Tuhan secara detail dengan semuanya ini. Bukan, tapi percaya karakter Tuhan. Ya, sewaktu saya mempercayai seseorang, Kelly misalnya, karena saya percaya Kelly, waktu dia minta ke saya, Pastor kunci motornya dulu, saya tidak akan meragukan, bilang apa yang Kelly mau bikin dengan ini motor. Karena saya percaya karakternya, saya tahu dia orang yang baik, dia setia, tidak mungkin dia akan curi motorku. Saya tahu itu, dan saya percaya itu. Walaupun dia bawa motorku, kalau toh nanti dia pulang dan datang motorku rusak, saya tahu karakternya. Saya tidak akan mengatakan, ini Kelly ini sudah bermaksud jahat dengan saya, ini mungkin dia sudah jual lampu motorku. Karena percaya pada karakter. Itulah kita punya iman, percaya kepada karakter Tuhan. Kemudian keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini ketopong keselamatan. Iblis segala macam tipu daya membuat kita ragu tentang keselamatan kita. Dia membuat kita mau menyelamatkan diri kita ketika kita terancam dan justru mengorbankan orang lain, ataupun kita tidak setia kepada Tuhan hanya karena iblis menipu kita dengan memberikan ancaman pada keselamatan kita. Nah, kita harus punya ketopong keselamatan. Kita tahu keselamatan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal itu ada di dalam Kristus, dan Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Tuhan sudah kerjakan dengan sempurna keselamatan, hidup yang kekal itu bagi kita sudah tersedia. Kita punya hidup yang kekal itu, karena itu kita tidak perlu takut dengan ancaman iblis. Kita tidak akan memelihara nyawa kita. Kita tidak akan berusaha untuk menyelamatkan diri kita karena kita takut dengan kehilangan nyawa kita dan membuat kita mengkompromikan Tuhan, membuat kita mengesampingkan Tuhan. Tidak, itu tipu daya iblis. Dia pikir dialah yang memiliki segala kuasa di dunia ini, dan dia tawarkan itu kepada kita. Tapi ingat, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, keselamatan yang sempurna, itu yang akan melawan tipu daya si iblis. Dan kemudian terakhir adalah firman Allah, pedang roh, firman Allah, Injil yang perlu kita beritakan. Ini bukan firman Allah, ini bukan hanya membuat kita bertahan, tapi dengan firman Allah, dengan berita Injil ini, kita bisa menyerang iblis. Kita membebaskan orang-orang yang tertawan oleh iblis melalui firman Allah, melalui berita Injil, melalui pedang roh Kudus lah. Kuasa Roh Kudus yang menggunakan firman Allah, menggunakan berita Injil yang kita sampaikan, itu yang akan merebut orang-orang dari kegelapan dan memindahkan mereka ke dalam kerajaan terang. Dan kalau kita sudah kenakan perlengkapan itu, perlengkapan senjata Allah, kita sekarang harus berperang. Untuk apa kita cuma pakai, tapi kita kenakan di badan kita seluruh perlengkapan itu. Kita bayangkan kalau seperti seorang tentara sudah pakai semuanya perlengkapan, senjata sudah lengkap, tapi kemudian iblis datang, kita tidak bertarung. Ya, kita diam-diam saja. Kita tidur. Percuma kan? Ya, kalau sudah kenakan perlengkapan senjata Allah,
bertarunglah. Ayat 13 kita baca kembali ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ini tujuan kita, bertarung supaya kita tetap berdiri. Kita kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tetap berdiri. Kan tadi kita mulai dengan berdiri kan, melawan, kita siap sedia, kita tahu kita sedang berjuang melawan iblis. Dan kita ambil, pakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Dan sekarang kita bertarung supaya kita tetap berdiri. Kita menang sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Melawan si jahat. Jangan pasif. Jangan biarkan si jahat terus menggerogoti kita. Dan kita mesti lawan dia dengan seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah kita miliki. Kita hadapi dia, tidak menyerah dengan segala tipu daya, dengan segala tekanannya. Bagaimana kita bertarung ini adalah dengan kita berdoa. Ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dengan berdoa itulah kita bertarung. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta supaya kehendaknya terjadi. Supaya semua rancangannya atas gereja ini yang sudah kita belajar bersama-sama, supaya terjadi. Supaya saya bisa hidup Tuhan sebagai manusia baru. Saya sebagai gereja, kita bisa bersatu. Tuhan, satukan kami. Kita berdoa, kita buat apa yang sudah Tuhan rancang itu kita minta terjadi. Tuhan melakukan ini dikatakan berdoa di dalam roh sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Roh Kudus yang akan melakukan semua itu untuk kita. Waktu kita berdoa supaya semuanya itu Tuhan berikan kita keinginan untuk melakukan ini, untuk berperang, untuk melakukan, untuk hidup sesuai dengan identitas kita. Itu yang kita doakan. Itulah gunanya doa. Jadi doa bukan hanya kita merasa aduh bosan saya ini hanya mengucapkan kata-kata berulang-ulang, bukan. Tapi doa adalah seruan kita untuk kehendak Tuhan terjadi. Kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam kita. Inilah cara kita melawan iblis. Kita bukan berdoa hanya dengan berbicara kepada iblis, peperangan rohani seperti itu. Tapi juga dengan kita berdoa meminta kehendak Tuhan terjadi dalam kita. Supaya kita bisa hidup sabar satu sama lain, ya, rendah hati, lemah lembut. Kita minta, oh Tuhan, tulis di hati saya semuanya itu. Buat karakter saya seperti itu, supaya saya bertindak sesuai dengan itu. Supaya kita hidup di dalam kemurnian, di dalam kasih. Di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, tempat kerja kita, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kita berdoa, kita minta. Dan ayat 19, Paulus bilang juga untuk aku, berdoa untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Doa kita yang utama adalah supaya kita juga punya kesempatan untuk memberitakan Injil. Tuhan membuka kesempatan untuk kita bisa memberitakan Injil. Supaya bukan hanya kesempatan tapi juga keberanian. Supaya kita bisa menyatakan berita Injil itu. Karena ini yang diserang oleh iblis. Ini yang iblis tidak mau. Berita Injil itu dia tidak mau itu diberitakan. Dan dia akan mengintimidasi kita. Dia akan menipu kita. Dan membuat kita enggan, membuat kita malu, membuat kita takut untuk memberitakan Injil. Dan bagaimana kita berperang, kita mesti lawan iblis itu. Dan kita berdoa, Tuhan berikan saya keberanian Tuhan. Tuhan berikan saya kejelasan. Untuk saya menyampaikan Injil ini dengan jelas. Supaya orang bisa mengerti Injil ini dengan jelas. Roh Kudus membuka hati setiap orang untuk mereka bisa memahami berita Injil ini, apa yang sudah Tuhan lakukan, keselamatan yang begitu besar. Ini yang diminta oleh Rasul Paulus supaya jemaat mendoakan dia. Doa dan pemberitaan Injil itulah yang membuat kita bertarung melawan iblis. Dan saudara, doa bukan hanya Pak Gembala, Pak Pendeta ya.
bukan tugas mereka. Paulus meminta jemaat untuk berdoa untuk dia. Paulus tidak pernah berpikir apa jemaat doamu. Saya rasul, kalau saya berdoa kepada Tuhan pasti dia dengar. Untuk apa saya minta doa dari kamu? Tidak demikian Rasul Paulus berpikir. Dia tahu doa jemaat itu penting sekali untuk melawan si jahat. Dalam pertarungan dia melawan si iblis, doa dari jemaat itu sangat dia butuhkan. Mari kita berdoa untuk pemberitaan Injil ini semua kita. Dan supaya dengan berdoa kita punya keberanian, kita punya kejelasan tentang Injil itu, dan kita punya pemberitaan yang jelas kepada orang-orang tentang Injil itu. Jadi bersiaplah, laskar Kristus, waspadalah, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan perangilah, lawanlah iblis. Dia akan kalah karena kemenangan sudah dicapai oleh Kristus. Iblis telah dilucuti di atas kayu salib. Tuhan sudah mengalahkan si jahat, mengalahkan dosa. Kemenangannya sudah komplit. Kita tinggal menghidupi kemenangan itu. Dan kita tinggal menanti saatnya Kristus datang kembali untuk benar-benar meniadakan si iblis, meniadakan si jahat. Sehingga kita akan hidup di dalam kemenangan yang penuh. Sesungguhnya tidak ada lagi pergumulan. Kita hidup dalam sukacita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Untuk seluruh kekuatan-Mu yang sudah tersedia bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya seluruh kekuatan-Mu itu bekerja di dalam kami. Kami berserah kepadamu saja Tuhan. Kami minta Tuhan hiduplah di dalam kami. Roh Kudus berhembus di dalam kami, menjadi nafas kami. Kehendak Engkau terjadilah di dalam kami Tuhan. Jadikan kami umat-Mu, gereja-Mu, prajurit-prajurit yang akan pergi untuk memerangi si jahat, untuk melepaskan orang-orang ditawan oleh si jahat, yang terbelenggu oleh dosa, yang tertipu dengan tipuan si jahat. Pakai kami, jadikan kami prajurit-Mu Tuhan, supaya kami pergi menghancurkan gerbang neraka, hancurkan kuasa si jahat. Roh Kudus, penuhi jemaat-Mu ini, penuhi kami semuanya. Dan kami berdoa untuk pemberitaan Injil, sebab berita Injil ini tersebar sampai kemanapun. Tuhan, hancurkan setiap keangkuhan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tembok tipu daya si jahat, Tuhan hancurkan semuanya itu, biar berita Injil-Mu masuk. Buka hati setiap orang Tuhan, buka hati supaya setiap orang mau mendengarkan berita Injil ini, kabar baik ini. Dan berikan keberanian kepada gereja-Mu ini, kepada kami semuanya, supaya kami dengan terus terang, dengan jelas, dengan penuh keberanian, keyakinan, memberitakan kabar baik Engkau ini, bahwa Kristus adalah Allah yang telah menjadi manusia, yang hidup sempurna dan mati di atas kayu salib menggantikan umat yang berdosa, menebus setiap dosa, supaya dosa tidak berkuasa lagi, supaya dosa bisa diampuni. Dan Dia telah dibangkitkan, naik ke sorga, berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini juga salah satu tipuan yang paling hebat dari iblis. Tipu daya kekayaan, saudara. Uang. Mari kita lawan si iblis. Jangan takut. Jangan berpikir bahwa uang inilah yang memberikan saya kesenangan, uang ini yang memberikan saya kehidupan, uang ini yang membuat saya aman. Itu semuanya tipu daya si iblis.
yang membuat kita takut kehilangan uang, takut memberikan uang kita. Memang dengan uang banyak hal yang bisa diberikan, banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi mari kita pakai uang ini. Uang ini ada di bawah kuasa Kristus. Uang ini bukanlah berhala kita, bukanlah juru selamat kita. Uang ini adalah berkat yang diberikan oleh Kristus untuk kita memberkati orang lain. Jadi mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberkati secara khusus orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang cacat, mereka yang terpinggirkan, ada rekening khusus, rekening social responsibility yang bisa saudara transfer persembahan kasih saudara. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semuanya. Uang yang kami miliki saat ini semuanya berasal dari Engkau. Engkaulah yang memberikan kami hasil. Engkaulah yang memberkati kami, dan kami mau membawa semua persembahan kami ini kepadamu dengan ucapan syukur. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami ini bisa dipakai untuk memberitakan Injil Engkau, untuk memberikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian mereka akan mengenal Engkau dan memuliakan Engkau yang memang pantas untuk dimuliakan, Allah pencipta segala sesuatu, penebus, juru selamat. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.